Selamat hari Ibu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, jadi kalau kabar adik-adik baik, kabar ibu juga baik. Jadi siap untuk mengikuti pelajaran. Oke, siap untuk mengikuti pembelajaran. Ibu lihat macam tidak semangat, bangun dulu. Ayo bangun. Tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, kita buat sama-sama ya. Ya. Tepuk semangat. Huha. 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 Oke, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Sudah doa? Sudah. Oke, kalau sudah doa, Ibu bertanya terlebih dahulu. Kali ini siapa yang tidak hadir? Masih. Satu orang angkat tangan. Siapa yang tidak hadir? Ya. Coba Hendrik. Masih. Siapa lagi? Dio. Siapa lagi? Dio. Jadi 3 orang yang tidak hadir ya? Ya. Ada yang tahu alasan ini 3 orang tidak hadir? Tidak tahu. Oke, tidak tahu. Boleh dari apa ya? Ya. Oke, jadi sebelum Ibu memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buat kesepakatan kelas. Ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Tidak. Tidak tahu? Ya, Bu. Oke, kalau tidak tahu Ibu jelaskan dulu. Kesepakatan kelas itu adalah aturan yang dibuat oleh Ibu dan adik-adik. Jadi contohnya dari Ibu, kalau mau keluar pergi WC harus izin dulu Ibu. Sudah mengerti? Sudah. Oke, coba dari adik-adik. Contohnya kalau mau menjawab pertanyaan harus angkat tangan. Terus jangan ribut. Apa lagi? Ayo. Sudah kelas 5 tahunnya. Apa jangan apa? Jangan somborono. Apa lagi? Iya, Cia bilang jangan membuang sampah sembarangan. Saya menghargai. Oke. Jadi kesepakatan kelas sudah kita buat bersama harus diikuti, harus ditaati. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan kalian stimulus awal atau cerita ya. Ya, Ibu akan cerita terlebih dahulu. Kalian dengar ya? Ya. Perhatikan ke depan. Jadi ceritanya di beberapa tempat yang terlihat biasa saja, ternyata ada banyak nyamuk. Menariknya, ada tempat yang bersih tetapi masih banyak nyamuk, dan ada tempat yang terlihat kotor tetapi jumlah nyamuknya berbeda. Seperti bak mandi terbuka, kaleng bekas, pot tanaman, genangan air kecil, dan banyak nyamuk di sekitar lingkungan. Oke, sudah dengar semua? Sudah. Mau dibaca ulang lagi? Mau. Oke, dibaca sekali lagi. Dengar ya. Di beberapa tempat yang terlihat biasa saja, ternyata ada banyak nyamuk. Menariknya, ada tempat yang bersih, tetapi banyak nyamuk, dan ada tempat yang terlihat kotor, tetapi jumlah nyamuknya berbeda. Ibu, yang kedua. Seperti bak mandi terbuka, kaleng bekas, pot tanaman, genangan air kecil, dan banyak nyamuk di sekitar lingkungan. Sudah dengar semua? Sudah. Sudah dengar semua. Sekarang Ibu bertanya. Menurut adik-adik, apa yang sebenarnya menyebabkan jumlah nyamuk di suatu tempat bisa berbeda? Lihat, coba Safir. Kotoran, tepuk tangan dulu untuk Safir. Yang kotoran. Kenapa? Siapa lagi? Iya, Cinta, coba. Iya, bak mandi terbuka. Berarti Cinta benar-benar dengar lagi baca. Tepuk tangan untuk Cinta. Apa lagi? Iya, coba Afril. Genangan air, tepuk tangan untuk Afril. Apa lagi? Iya, coba Nadine. Iya, ada pot bunga. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nadine. Yang kedua, dari mana sebenarnya nyamuk berasal? Nyamuk berasal dari mana? Tadi kan sudah buat
kesepakatan kelas. Oke, coba Nadia. Tutoran. Siapa lagi? Nadine. Aku buat suara dari genangan air. Oke. Jadi sesuai dengan pertanyaan kemarin tadi dengan narasi singkat tadi yang sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu berikan kepada adik-adik. Jadi materi yang akan Ibu bawakan pada pagi hari ini adalah tentang siklus hidup nyamuk dan upaya pengendaliannya di lingkungan. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah tentang siklus hidup nyamuk dan upaya pengendaliannya di lingkungan. Di lingkungan. Oke. Jadi dengan tujuan pembelajaran yang harus kita adik-adik capai pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan siklus hidup nyamuk, telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa, menjelaskan antara lingkungan, terutama di air tergenang, dengan perkembangbiakan nyamuk, serta menyusun upaya pengendaliannya nyamuk melalui penerapan 3M dan menjaga kebersihan lingkungan dengan tepat. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu terlebih dahulu akan menunjukkan kalian gambar ya. Jadi ini gambar. Lihat coba. Nadine, udah melepas kali kenapa sakit? Perhatikan. Sudah? Kalau sudah lihat sekarang. Ini gambar ini. Kesepakatan kelas 3. Oke, coba dari kelompok 1. Bak mandi. Gambar ini adalah gambar bak. Kenapa menurut kalian kenapa Ibu bisa setuju ini gambar? Sudah ada yang materi tadi. Sampai coba.
lihat di dinding-dinding ini kamar mandi pasti ada sarang nyamuk. Terus gambar yang kedua, ya apa? Kaleng bekas. Apa tuh? Kaleng bekas. Kaleng bekas. Kenapa ibu kasih untuk pilih kamu? Angkat tangan, sudah buat kesepakatan kelas tadi. Ayo lebih semangat. Iya, bulet. Karena menyebabkan, ya bulet bilang karena menyebabkan nyamuk. Siapa lagi? Harus berani. Masa sudah kelas 5 nih? Ayo, Catherine, coba. Iya, kaleng bekas ini bisa menyebabkan nyamuk hidup. Oke, coba Cia. Iya, Cia bilang menjadi sarang nyamuk yang adik-adik ngomong tadi itu benar semua. Kaleng bekas ini kalau kita buang sembarang, sarang nyamuk akan masuk ke dalam kaleng-kaleng nih. Dia akan menyebabkannya nyamuk menjadi banyak. Kalau nyamuk menjadi banyak, dia akan gigit kita loh. Akan menyebabkan penyakit yang sering terjadi itu penyakit apa ya? Demam berdarah. Iya, penyakit demam berdarah. Oke. Sekarang ibu akan sedikit memberikan kalian materi tentang siklus hidup nyamuk dan upaya pengendaliannya. Dengarkan baik-baik ya, sebentar ditanya ya. Oke. Jadi pengertian dari siklus hidup nyamuk adalah proses perubahan bentuk makhluk hidup dari awal hingga dewasa. Kita perhatikan ke sini Nadia, perhatikan. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna, yaitu perubahan bentuk yang melalui 4 tahap berbeda. Ya. Oke. Jadi tahapan siklus hidup nyamuk yang pertama dari telur. 4 tahap tadi kok? Yang pertama dari telur. Telur itu nyamuk betina bertelur di air yang tenang. Telur biasanya diletakkan berkelompok. Kelompok tempatnya di macam bak mandi dan genangan air. Nah, itu juga kan jelaskan dahulu tadi. Terus, yang tahap yang kedua, yang pertama tadi apa? Telur. Oke, yang pertama telur, yang kedua adalah larva atau jentik-jentik. Yang kedua apa? Larva atau jentik-jentik. Ya. Larva itu hidup di air, bergerak aktif naik turun dan makan mikroorganisme kecil. Terus tahap yang ketiga itu adalah pupa. Yang ketiga apa tadi? Pupa. Ya, tahap ketiga adalah pupa. Pupa itu dia tidak makan, hanya bergerak di air, sedang berubah menjadi nyamuk dewasa. Yaitu mau berubah menjadi nyamuk dewasa ya? Itu tuh pupa. Terus tahap keempat itu ada nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa itu tuh yang pertama itu dia keluar dari pupa, terus sudah bisa terbang untuk nyamuk. Nah, terus nyamuk betina menghisap darah untuk kalau nyamuk sudah hisap darah, nah itu dia mau pergi bertelur. Terus hubungan nyamuk dengan lingkungan. Nyamuk sangat bergantung pada lingkungan, terutama air. Mengapa nyamuk suka air tergenang? Nyamuk suka air tergenang karena yang pertama tempat meletakkan telur. Yang kedua aman dari gangguan. Yang ketiga banyak makanan untuk larva. Dengar? Sudah. Oke. Contoh tempat berkembang biak. Bak mandi. Bak mandi yang jarang dikuras. Tulis kalau mau tulis. Bak mandi yang jarang dikuras. Kaleng atau botol bekas. Pot tanaman yang berisi air. Genangan air di halaman. Oke, di halaman adik-adik semua ada genangan air dong? Ada. Itu ada sarang nyamuk di dalam itu. Terus dampak banyaknya nyamuk. Nyamuk
tidak hanya mengganggu tetapi juga berbahaya. Ya, berbahaya. Dampak bagi manusia yang pertama, gigitan menyebabkan iya, menyebabkan gatal. Terus mengganggu tidur, benar tidak? Nyamuk itu mengganggu tidur. Nah, kalau kita ada tidur, dia punya bunyi. Gitu. Terus mengeluarkan penyakit seperti apa tadi? Demam berdarah dengan malaria. Oke. Yang ketiga ada, sabar ini makanya dulu. Ada berapa tahap tadi? 4. Yang pertama, satu orang angkat tangan. Telur. Iya, Cinta bilang telur. Yang kedua, yakni larva atau jentik-jentik. Yang ketiga, ya Nadine. Kupas. Oke, yang kelima apa? Yang keempat apa? Nadia? Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Ya, sekarang saya akan jelaskan upaya pengendalian nyamuk atau 3M. Ada yang tahu 3M itu apa? Oke, coba Andini. Apa? Yang pertama menguras, yang kedua apa? Oke, Nadia. Menutup, yang siapa? Mengukur. Tekan kalian. Jadi upaya pengendalian nyamuk itu ada 3M tadi. Untuk mencegah nyamuk berkembang biak, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan 3M. Yang pertama itu adalah menguras. Membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Macam mandi tuh, kalau mandi habis harus kasih bersih. Iya, harus kasih bersih. Contohnya kalau air sudah terlalu lama di bak mandi harus iya, harus kuras. Terus menutup itu menutup rapat tempat air agar tidak dimasuki nyamuk. Mana kalau ada air harus tutup supaya nyamuk jangan masuk. Oke. Yang ketiga ada mengukur. Nah, ibu tadi kan sudah kasih contoh ke kalian bekas. Mengukur itu menurut adik-adik itu bagaimana? Apa? Coba iya, mengukur sampah, mengukur kaleng bekas. Benar sekali. Jadi mengukur itu atau membuang barang bekas yang bisa menampung nah, seperti kaleng bekas tadi. Oke, contoh tindakan di rumah, menguras bak mandi seminggu sekali. Terus menutup ember atau tempat air. Terus tidak membiarkan air tergenang di halaman. Terus membersihkan selokan dan membuang sampah pada tempatnya. Oke, sudah dengar semua? Sudah. Benar tidak? Benar. Kalau sudah dengar semua, sekarang ibu akan kasih tunjukannya. Sudah tonton. Perhatikan, kalau ada yang perlu dicatat, silakan catat .
Udah nonton? Halo, dari mulut kok. Bentar nonton. Tarikan video dari kisahnya. Ciklo kenapa? Sudah nonton semua? Sudah. Sudah simak video tadi? Ibu sudah jelaskan. Ibu kasih tunjuk gambar. Ibu kasih tunjuk video. Kamu sudah mengerti dong? Sudah mengerti dong? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang ibu akan bagikan kalian dalam kelompok kecil. Jadi ada 3 kelompok, ya? Ya. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, kelompok 1 ada siapa saja? Angkat tangan. Oke, kelompok 1 ada Cia, Febro, Natif, Cinta, dan Henry. Kelompok ya, silakan turun tangan. Kelompok 2 angkat tangan. Ya, dari kelompok 1 ini kelompok Abidori. Kelompok 2 ada kelompok 2 ada April, Beatrix, Feby, Nadia, Eva, Egi, dan Safir. Ya.
Kelompok 2 adalah kelompok visual. Ya, kelompok 3 angkat tangan. Efra, ada Nadine, ada Andini, ada Mulet, ada siapa ini? Ya, ada Karina dan ada Angel. Ya, ada 3 kelompok. Ya, sekarang Ibu akan membacakan kalian LKPD. Ada yang tahu? Ada yang tahu Pak LKPD itu apa? Tidak. Oke, kalau tidak tahu, LKPD itu adalah lembaga kerja peserta didik. Untuk kelompok visual dan kelompok kinestetik, sabar dulu. Ibu baca dulu untuk yang kelompok auditori. Dengarkan dulu ya. Anak-anak, sekarang kita akan memahami bagaimana nyamuk hidup dan berkembang biak. Nyamuk mengalami perubahan bentuk dalam hidup nyamuk yang disebut siklus hidup. Siklus hidup nyamuk terdiri dari 4 tahap, yaitu yaitu telur. Nyamuk betina meletakkan telur di permukaan air yang tenang seperti bak mandi atau genangan air. Yang kedua, larva atau jentik-jentik. Telur menetas menjadi larva. Larva hidup di air dan bergerak aktif untuk mencari makan. Yang ketiga, ada pupa atau kepompong. Setelah larva tumbuh, ia berubah menjadi pupa. Pada tahap ini nyamuk tidak makan tetapi sedang mengalami perubahan bentuk. Yang kelima, ada nyamuk dewasa. Setelah pupa, nyamuk keluar menjadi nyamuk dewasa yang bisa terbang. Nyamuk betina kemudian akan mencari darah manusia untuk bertelur kembali. Oke, sudah dengar semua? Sudah. Kelompok auditori visual ini. Kelompok 3 sahabat. Jadi, tadi kan Ibu sudah baca, jadi ada pertanyaan. Jadi tulis di satu orang kertas. Nanti sudah presentasi. Bisa juga langsung dibawa sini. Boleh, ini jam. Silakan. Untuk kelompok audit. Oke, kamu kan duduk bagaimana? Mau begini atau mau lingkar? Lingkar. Oke, kalau biar kelompok ini auditori begini, kelompok ini visual biar lingkar. Cepat. Cukup 2 meja saja, ini yang samping-samping. Cepat, ayo. Ya, cukup 2 meja saja. Ya sudah, oke. Ini ada lem dengan gunting. Sabar. Jangan ambil gunting ya. Jadi untuk kelompok visual ini baca baik-baik dia punya suruhan ya. Jadi dia punya suruhan untuk kelompok 2 adalah mengurutkan siklus hidup nyamuk. Jadi perhatikan gambar ini ya. Jadi gambar ini Ibu acak. Gambar ini Ibu acak. Jadi yang diminta di bawah adalah tempelkan kartu gambar siklus hidup nyamuk di bawah ini dengan benar. Jadi ada 4 tahap itu. Tahap pertama ada apa? Ini dunia di sini. Ini ada apa? Ini ada telur, ada ini pupa, ada nyamuk dewasa. Benar semua di sini ya. Jadi kamu tempelkan ya. Terus namanya apa? Macam yang pertama contohnya Ibu kasih contoh. Yang pertama adalah telur. Jadi yang pertama itu kamu gunting ini telur. Terus tempel di sini. Terus kamu nama siklus hidup nyamuk pertama ini adalah telur. Sudah mengerti? Oke. Terus kamu jawab pertanyaan ini. 2 pertanyaan. Oke. Oke. Bagaimana? Ya, boleh. Oke. Contohnya ini. Ada anggota kelompok Elgia, Februari, kelompok 1 tadi. Oke. Dia untuk kelompok kinestetik. Jangan Ibu deh. Kalau ada yang tidak mengerti silakan tanya ke Ibu ya.
Ya. Kenapa? Bisa tambah di sini ya. Ayo. Kamu mau duduk begini. Nah, oke, ayo. Ayo bekerja sama, jangan hanya satu dua orang yang kerja ya. Harus kerja sama. Kalau ada yang tidak mengerti silakan bertanya. Oke, dari untuk kelompok kinestetik ini kalian akan melakukan pengamatan sederhana ya. Pengamatan sederhana. Oke, dari untuk kelompok kinestetik ini dia pertama ya. Jadi tulis dulu anggota kelompoknya, terus nama kelompok yang mengalami ini. Kelompok 3 itu dari kelompok 3 kinestetik. Jadi ini perhatikan satu dalam itu ada air, ini ada kayu bekas tadi. Yang ini adalah air. Amati benda di sekitar benda atau tempat yang diamati. Contohnya kayu bekas. Ada air tergenang atau tidak? Kalau tidak, isi. Terus bisa menjadi sarang nyamuk atau tidak? Kalau bisa, berikan alasannya kenapa ya? Biar kalau tidak bisa di sini, biar kami tulis pakai di kertas ya. Bisa mengerti atau ibu jelaskan ulang lagi? Bisa. Silakan. Aduh, membuat lagi pagi-pagi nih kok. Kenapa lapar? Sebentar dulu ibu kasih hadiah. Hadiah senang semua. Ayo, ada yang gunting. Gunting sudah itu. Pelan-pelan ya. Coba terus di sini. Oke, untuk kelompok kinestetik ini kita bisa melakukan pengamatan juga. Mau? Nah, oke, sekarang ikut ibu. Bawa dengan buku dan menjadi nafas. Ayo. Tempat sampah. Terus selokan macam begini nih, ada air tergenang, tempat sampah. Apalagi yang kamu lihat? Sudah tuh tempat sampah, sudah. Sekarang ini nih air tergenang macam itu. Tulis air tergenang. Sudah lihat tulis semua? Oke, masuk kembali. Tuh lihat semua tuh, adik-adik ada semua makan itu. Kita video kelompok 1, 2 sudah? Ya, ya. Ya benar. Seperti lihat ya. Ini hari tanggal 11 ya. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, pindah itu. Dan tadi itu melakukan pengamatan sederhana di belakang. Kamu lihat ada apa tadi? Air tergenang terus dengan sampah. Iya. Benda yang kamu amati tadi ada apa tadi? Tempat sampah. Ada air tergenang atau tidak tadi? Tidak ada tuh di tempat sampah tadi tuh. Nah, bisa menjadi sarang nyamuk atau tidak tempat sampah? Nah, bisa tulisan alasannya kenapa ya? Nah, yang kedua tadi ada air tergenang. Ada air pastinya atau ada air pastinya. Disilokan, bisa disilokan ada air tergenang. Jadi ada terus bisa menjadi sarang nyamuk atau tidak terus alasannya kenapa ya? Di sini juga sama. Di sini bisa menjadi sarang. Di gambar ini ada kain bekas ini. Oke, kain bekas. Terus dalam ini.
Dari kita bertiga yang kita paling berpotensi menjadi seorang nyamuk. Apa terus alasannya mengapa? Ada persamaan dengan tempat yang disukai nyamuk. Terus kenapa air tergenang dan menyebabkan banyak nyamuk? Apa yang harus dilakukan agar nyamuk tidak berkembang? Oke? Silakan. Cepat deh, habis itu presentasi. Oke? Yang tidak mengerti silakan tanya ke ibu. Jangan tanya di teman. Ada yang mau ditanyakan? Hello, jangan ribut kok. Itu apa ini tuh? Mereka sini. Ibu suruh kalian kerja ini apa? Mereka di buku yang. Jangan. Ini hari ini. Les apa ini hari ini? Bukan bisa. Oh iya, silakan lihat. Tidak apa-apa. Lihat. Coba ini. Sudah bukti. Izin makan. Kencingan. Sudah. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa? Ini bisa. Intinya kamu tidak boleh ini. Ayo cepat. Kalau sudah mengerti, silakan bertanya. Ya, kalau tidak bertanya, sesat dijawab. Tidak bertanya, sesat dijawab. Bagaimana, Bu? Belum paham? Jadi, cepat yang kalian ambil tidak ya? Ada kelas 1. Kenapa? Bermain di atas tuh. Jangan ada yang di sini tuh. Anak kelas 5 masih belajar. Jangan di sini. 1, 2. Kau ini sama bukan yang apa? Sudah? Bisa menjadi seorang nyamuk ini tidak bisa alasan. Ada kelas 1 istirahat di atas. Ayo ke atas. Kenapa kamu sini? Anak kelas 3 masih belajar. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1. Dia kerja sendiri. Kerja ini. Apa perbedaan bedanya?
Berapa sayang? Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah semua, duduk dulu. Kalau sudah semua, ibu minta kelompok satu untuk mempresentasikan hasil dari semua kamu semua dan semua. Dengarkan baik-baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok ini akan mempresentasikan diam-diam. Halo teman-teman, halo juga teman. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Ya, silakan.
silakan. Soal Apa saja tahap siklus hidup nyamuk? jawab. Dengar bersama. 1. Telur, 2. Larva atau jentik-jentik, Jenjen. 3. Pupa atau kepompong, 4. Nyamuk dewasa. Iya. Sudah? Nomor 2. Mengapa nyamuk membutuhkan air untuk Dengar di depan sebentar saja kamu. 5. Karena nyamuk betina membutuhkan air supaya telurnya bisa berkembang biak. Iya, lanjut. Bagaimana cara kita mengurangi nyamuk di lingkungan? 3. Dengan menggunakan 3M. 1. Menguras, 2. menutup, 3. mengubur. Sudah? Oke, kita tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan duduk adik-adikku. Terima kasih. Oke. Setelah kelompok 2, kelompok 1 presentasi, mari kita sambut kelompok 2 dengan tepuk tangan. Silakan. Halo teman-teman. Halo juga teman. Kalau kuat suara. Kami dari kelompok visual apa Dengar. tempelkan kartu gambar siklus nyamuk di dalam koran. Telur. Kedua ada apa? Yang kedua ada larva. Kasih lebih teman-teman. Yang kedua ada larva atau jentik-jentik. Yang ketiga. Yang ketiga ada pupa atau kepompong. Yang keempat nyamuk dewasa. Oke, lanjut. Nomor. Apa perbedaan ciri-ciri antara tahap larva dan tahap pupa pada siklus hidup nyamuk? Pupa tidak makan banyak bergerak di air. Larva hidup di air bergerak naik turun. Kenapa kita untuk memahami siklus nyamuk dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak terkena penyakit? Oke, tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Iya, kita sambut kelompok 3. Agak besar ya, mulai. Suara agak besar. Mari. Halo teman-teman. Halo juga teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Amati satu injek, kemudian isi tabel nomor 1. Benda atau tempat yang diamati, tempat sampah. Ada air tidak. Bisa menjadi sarang nyamuk. Alasan karena Agak kuat. banyak sampah. Lanjut. Ada Wih, yang diamati, sedangkan
Sisa menjadi sarang nyamuk bisa pakai kacamata Fitri. air menginap di susu Benda atau air yang mati kali bekas ada air terbenam bisa menjadi sarang bisa alasan kali Ini coba baca. dari ketiga tempat yang dimati mana yang paling berpotensi menjadi sarang nyamuk kalian bekas apa persamaan dari tempat-tempat yang disukai nyamuk air tergenang mengapa air tergenang dapat menyebabkan banyak nyamuk karena air kotor dan berbau. Apa yang harus kita lakukan agar nyamuk tidak berkembang biak? Membersihkan lingkungan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah dengar yang kelompok satu presentasi? Sudah, Bu. Oh, kelompok 3 presentasi kamu. Kelompok 3 presentasi? Sudah. Oke, tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ya, mari. Ya. Sekarang kita akan bahas bersama-sama dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Sesuai dengan TKPD yang sudah diajarkan tadi. Ya, jadi kelompok 1 tadi kelompok adik-adik, ibu ada kasih cerita ya. Nah, jadi ada cerita terus ada pertanyaan yang di bawah. Apa saja tahap siklus hidup nyamuk? Tahap siklus hidup nyamuk tadi ada 4 toh? Ya, Bu. Ya, yang pertama ada Telur. yang kedua ada Larva. yang kedua ada apa? Larva. Jenis-jenis. Yang ketiga ada yang kelima ada Nyamuk dewasa. ya ada nyamuk dewasa. Terus yang kedua, berapa nyamuk membutuhkan air untuk berkembang biak? Karena Tadi kamu sudah. Karena iya, karena nyamuk dewasa membutuhkan air supaya telurnya bisa berkembang biak. Ya, nomor 3. Bagaimana cara kita memperhatikan nyamuk di lingkungan? Biar kayak ada apa tadi? Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Hari ini kalian sangat-sangat aktif ya. Hanya kalian jawab walaupun ada yang masih lihat keluar ya. Oke, ini buat karena kalian sudah mengerti semua toh? Sudah. Tadi ibu sudah ini jelaskan, terus ibu kasih tunjuk gambar, terus ibu kasih tunjuk video, terus ini kasih kalian apa tadi? LKPD yang kalian sudah kerjakan. Sekarang ibu mau bertanya terlebih dahulu, menguji kalian agar kalian sudah mengerti atau tidak. Yang pertama, siklus hidupnya apa? Ada berapa tahap? Sebutkan. Telur. Larva. Jenis-jenis. Nyamuk dewasa. Oke. Mengapa air tergenang menjadi tempat pembiakan nyamuk? Apa tadi?
ibu bertanya siapa yang bisa menyembuhkan yang bisa, ayo yang bisa menyembuhkan menyembuhkan sebenarnya oke, siapa yang bisa? Harus berani, saya berjatuh. Tidak apa-apa, ibu juga belajar dari kamu. Oke, ayo. Siapa yang bisa? Ibu pakai tunjuk. Beatrix. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita pada pagi hari ini. Jadi, nyamuk mengalami 4 tahap yaitu telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Nyamuk berkembang biak di air tenang. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit seperti DBD dan malaria. Kita harus mencegah dengan menjaga dan dilakukan apa tadi kita? Apa tadi? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang kita mau bertanya kedua. Jadi, hari ini kalian senang tidak mengikuti pembelajaran? Kenapa senang? Alasan. Yang kalian paling suka pada saat pembelajaran itu apa? Yang kalian paling suka? Coba itu kalian paling suka apa? Paling suka apa? Oh, mengerjakan soal. Oke. Terus, kelompok 2 apa? Iya, bekerja sama mengerjakan DKP. Kelompok 3? Iya, bekerja sama juga. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Ibu sangat berterima kasih karena ini kalian sangat aktif ya. Iya, kalian sudah menjawab pertanyaan dari ibu. Sebaliknya pula kalian bertanya kepada. Oke. Jadi saudara ibu terus belajar, pulang ke rumah jangan lupa baca-baca lagi yang tadi kalian catat ya. Ke depan ibu bertanya lagi ya. Oke, dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang siklus hidup. Belajar apa? Siklus hidup. Iya, minggu depan kita akan belajar tentang siklus hidup. Oke, jangan lupa belajar. Jangan duduk sini. Oke, jangan lupa belajar ya. Oke, baik. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu minta kita berdoa. Silakan tadi. Oke, ya coba Adi. Seperti kami pun mampu yang salah